Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Ya Allah, tunjukkanlah keadilan-Mu kepadaku. Allah berfirman kepadanya, jika aku menampakkan keadilanku kepadamu, niscaya engkau tidak akan mampu bersabar. Nabi Musa alaihissalam menjawab, dengan taufik-Mu ya Allah, aku akan dapat bersabar, menerima dan menyaksikan keadilan-Mu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, kalau begitu, pergilah engkau ke mata air di sebuah lembah, bersembunyilah engkau di dekatnya dan saksikan apa yang akan terjadi. Engkau akan melihat kekuasaan dan ilmuku tentang hal-hal yang gaib. Nabi Musa alaihissalam pergi ke mata air yang ditunjukkan oleh Allah. Dia lalu bersembunyi di balik gundukan batu. Tidak lama kemudian datanglah seorang penunggang kuda. Dia turun dari kudanya lalu berwudu dan meminum air. Setelah itu dia sholat dan meletakkan sebuah kantong di pinggirnya yang berisi uang 1000 dinar. Setelah sholat, laki-laki tersebut bergegas pergi dan sangat terburu-buru sehingga dia lupa terhadap kantongnya. Tidak lama kemudian datang seorang anak kecil untuk meminum air dari mata air itu. Ia melihat ada sebuah kantong, lalu mengambilnya dan langsung pergi. Setelah anak kecil itu pergi, datang seorang kakek yang buta. Ia mengambil air untuk diminum, lalu berwudu dan sholat. Setelah si kakek sholat, datang penunggang kuda yang kantong uangnya ketinggalan. Dia menemukan kakek buta itu sedang berdiri dan akan segera beranjak dari tempatnya. Si penunggang kuda berkata, kamu pasti mengambil kantongku yang berisi uang. Betapa kagetnya si kakek buta itu. Ia berkata, bagaimana aku dapat mengambil kantongmu sementara mataku tidak dapat melihat? Penunggang kuda itu berkata, kamu jangan berdusta, sebab tidak ada orang lain selain kamu. Si kakek buta itu berkata, betul, aku berada di sini sendirian. Namun, tidakkah engkau tahu mataku tidak dapat melihat? Si penunggang kuda itu berkata, mengambil kantong itu tidak harus dengan mata, tetapi dengan tangan. Walaupun matamu tidak melihat, tanganmu tetap dapat digunakan. Akhirnya, si kakek buta itu dibunuh oleh penunggang kuda. Setelah si kakek buta itu dibunuh, dia menggeledah. Dia memeriksa untuk menemukan kantongnya. Namun, ia tidak menemukan. Maka ia pergi meninggalkan mayat kakek buta itu. Melihat peristiwa tersebut, Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Tuhan, sungguh aku tidak sabar atas kejadian ini. Namun aku yakin Engkau sangat adil. Mengapa kejadian menggenaskan ini bisa terjadi? Tidak lama kemudian, datanglah malaikat Jibril dan berkata, Allah memerintahkan kepadaku agar menyampaikan penjelasannya kepadamu. Allah menyebutkan bahwa anak kecil yang mengambil kantong adalah mengambil haknya. Dulu ayahnya pernah bekerja di tempat si penunggang kuda itu, tetapi ia tidak membayar secara lazim. Jumlah yang harus dibayarkan kepada ayah anak itu adalah sejumlah uang yang ada dalam kantongan itu. Adapun kakek buta,
adalah orang yang membunuh anak kecil itu sebelum mengalami kebutaan. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini. Yang pertama, Allah itu maha adil, namun manusia tidak sabar dengan keadilan Allah. Yang kedua, berprasangka baiklah kepada Allah, apapun pemberiannya. Terimalah pemberian Allah dengan senang hati, karena pasti ada hikmah di baliknya. Yang ketiga, kalau Anda mensalimi orang lain, suatu saat pasti kamu akan diberikan balasan. Yang keempat, setiap peristiwa ambillah sebagai pelajaran. Niscaya iman dan takwamu semakin kuat dan mantap. Semoga cerita ini memberikan motivasi, memberikan semangat kepada kita semua, sehingga kita menjadi manusia yang terbaik dan menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.